Pemirsa, perkenankan kami melepas penat Anda dari berbagai aktivitas yang telah Anda lalui hari ini dengan 3 berita ringan dan menarik yang sedianya dapat memberikan inspirasi untuk akhir pekan esok. Seperti pelepas liaran satwa liar dari PT Perkebunan Nusantara 12 yang berupaya mendongkrak pariwisata alam dan wisata edukasi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur setelah melepas 250 ekor burung yang kerap menjadi buruan. Pemirsa, memang sampah masih menjadi persoalan yang mengundang polemik dari waktu ke waktu. Karenanya masifnya jumlah manusia yang berimplikasi terhadap sampah yang dihasilkan, Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta memberikan trik khusus agar pengelolaan sampah bisa efektif diterapkan di masyarakat. Melalui tingginya biaya pungutan sampah, maka cara tersebut setidaknya dapat mengedukasi masyarakat agar bijak dalam mengelola sampah. Dan sebagai penutup di hari Jumat ini, kami mau memberikan Anda inspirasi liburan untuk akhir pekan esok yang dapat Anda nikmati hanya di Temanggung, Jawa Tengah. Dengan kecantikan panorama alam dari Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang dapat memanjakan setiap pengunjung dengan keindahan destinasinya dan juga kesejukan udara pegunungan. Mari kita saksikan berikut ini. Bekerja sama dengan bidang konservasi sumber daya alam Tiga Jember dan Organisasi Pelestarian Satwa Pro Fauna Indonesia, PT Perkebunan Nusantara 12 pada 12 Mei melepas liarkan 250 ekor burung di kawasan Kebun Belawan, Kecamatan Sempol, Bondowoso, Jawa Timur. Terdiri dari 13 jenis burung, di antaranya burung madu Sriganti, cekakak sungai, dan cinenen Jawa. Selain 7 jenis burung lain yang merupakan hasil sitaan dari tangan para pemburu burung di kawasan lereng Gunung Ijen, sebagai bagian dari upaya mengembalikan burung-burung penghuni lereng Gunung Ijen ke habitat asalnya. Kegiatan pelestarian satwa ini diharapkan bisa meningkatkan habitat satwa-satwa yang sudah hampir punah dan juga bisa memberikan suasana baru ke depan. Harapannya bisa memberikan satu kontribusi, satu program yang bisa mengembangkan pariwisata ataupun lingkungan yang ada di wilayah Ijen ini. Selain sebagai upaya pelestarian satwa, pelepas liaran ratusan burung tersebut juga bagian dari upaya mendongkrak pariwisata alam dan wisata edukasi. Dengan menawarkan tontonan keberagaman satwa liar, penghuni lereng Gunung Ijen, dan perkebunan kopi setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satu kontribusi yang luar biasa, Pak. Kami juga menggandeng juga para pelaku UMKM untuk Sampah seringkali menjadi masalah dan polemik di berbagai daerah terkait bagaimana pengelolaannya agar tidak berdampak polusi bagi masyarakat sekitar. Seringkali gejolak muncul karena tidak ada pemahaman yang sama tentang pengelolaan sampah antara pemerintah daerah dengan warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah. Seperti yang baru-baru ini terjadi di tempat pengelolaan sampah terpadu TPST yang berada di Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu, seperti apa pengelolaan sampah yang benar sehingga tidak terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah? Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta, Pramono Hadi, saat ditemui Antara Kamis 12 Mei mengatakan, kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah yang lebih dahulu diedukasi. Menurut Pramono, perlu dibentuk regulasi sampah berbayar yang tarifnya tidak flat, namun sesuai dengan berat sampah yang dihasilkan. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih berhemat untuk memproduksi sampah dan menerapkan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Masyarakat juga harus diajarkan cara pengeringan dan pemadatan sampah agar bisa dimanfaatkan sebagai pengganti batu bara yang menjadi bahan bakar di PLTU. Dan kita sesungguhnya kaya matahari. Maksud saya, kalau atap gudangnya itu diganti fotovoltaik, solar cell gitu ya, kan dia bisa menghasilkan energi untuk menggerakkan konveyor atau apapun lah begitu.
Kalau hujan terlindungi, kalau sudah cukup kering 20% tadi airnya, ini bisa dipres, kemas, dikirim misalkan kemana, ke PLTU terdekat misalnya. Ini kan solutif sebenarnya, tidak harus bikin PLT sampah sendiri, karena itu investasinya mahal tentunya. Dan secara cost benefit nggak ketemu. Pramohono Hadi kembali menggarisbawahi edukasi di tingkat hulu, yaitu kesadaran masyarakat yang perlu dibangun lebih dahulu. Untuk selanjutnya diikuti dengan pembenahan di hilir dengan menerapkan teknologi dan regulasi yang ramah lingkungan. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sigandul View Cafe Resto yang berada di Desa Telahap, Kecamatan Keledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menjadi destinasi wisata yang fotogenik dan instagramable. Dengan menapaki sebuah jembatan kaca, wisatawan akan dimanjakan dengan sebuah pemandangan alam yang indah, yakni Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Bahkan wisatawan juga dapat melihat lebih dekat keindahan alam pegunungan menggunakan teropong yang berada di lantai 3. Tak ayal wisatawan lokal maupun mancanegara mengabadikan momen-momen tersebut sambil mengeksplorasi keindahan destinasi wisata ini. Setiawan pengelola Sigandul View Cafe dan Resto mengatakan, dengan tiket masuk Rp15.000 per orang, selain dapat menikmati keindahan alam, wisatawan khususnya anak-anak juga disediakan wahana bermain bersama kelinci dan ikan koi. Anak-anak bisa mengenal dan berinteraksi secara langsung dengan binatang lucu ini, yakni dengan cara memberi pakan binatang tersebut. Untuk konsep yang diusung di Sigandul View ini adalah kita ada kafe dan juga resto yang sudah terinklut dengan wisata alam juga, dan juga ada berbagai macam spot-spot yang kita sediakan di sini, Bapak. Seperti itu. Untuk spot yang jadi unggulan kita adalah di sebelah belakang saya ada jembatan kaca. Di lantai 3 juga kita ada teropong juga untuk pengunjung yang ingin merasakan sensasi melihat pemandangan sekitar ataupun jarak jauh bisa pakai teropong yang ada di lantai 3. Sigandul View kini menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Temanggung karena konsep yang diusung adalah mensinergikan pariwisata dan resto. Bahkan juga memberdayakan masyarakat sekitar dan juga potensi desa seperti kopi, makanan tradisional, dan kearifan lokal. Anak-anak sendiri mengenal binatang-binatang seperti kelinci, itu anak-anak tuh lebih pendekatannya binatang, lebih tahu gimana sih kelinci, seperti apa sih, tahu. Kalau tempatnya sendiri pemandangannya kayak wisata alam gitu, sangat menyejukkan ya. Bagus lah. I think this place is wonderful. I think the people are very kind. I think the scenery is beautiful. It's modern but interesting, and I'm sure the coffee is going to be delicious. Untuk menuju wisata Sigandul View bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan jarak 19 km dari kota Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, semoga ketiga berita tadi sekaligus dapat menjadi inspirasi Anda untuk melepas penat di akhir pekan esok.
Meski pada Sabtu dan Minggu Kilas Nusantara tidak dapat menemani Anda, namun Anda tetap dapat menikmati berita inspiratif dari kami yang terdapat pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV kami. Selamat beristirahat, selamat menjelang libur akhir pekan.